Kita ini kan hidup di sebuah planet ya, di dalam alam semesta yang penuh keajaiban. Tapi kisah yang paling luar biasa itu sebenarnya bukan tentang apa yang kita tahu, tapi soal bagaimana kita bisa tahu semua itu. Nah, dari buku Bill Bryson, yuk kita coba telusuri jejak para jenius yang kadang agak nyentrik dan momen-momen kebetulan yang luar biasa yang akhirnya membentuk pemahaman kita tentang segalanya. Ya, semuanya itu berawal dari pertanyaan yang kelihatannya simple banget, pertanyaan yang mungkin pernah juga kita lontarkan. Buat Bill Bryson, pertanyaan ini muncul dari sebuah ilustrasi biasa di buku pelajaran, tapi malah memicu pencarian jawaban yang luar biasa. Inilah inti dari rasa penasaran kita sebagai manusia. Coba deh bayangin, Anda masih kecil, lihat gambar ini untuk pertama kalinya. Inti bumi sepanas matahari, terus dikelilingi lapisan-lapisan aneh, pastikan langsung kepikiran, tunggu dulu, gimana caranya mereka bisa tahu? Dan buku pelajaran itu sama sekali nggak ngasih jawaban. Justru keheningan itulah yang jadi pemicu buat kita menggali lebih dalam untuk mencari kisah di balik semua fakta ini. Oke, jadi kita mulai dari rumah kita sendiri dulu ya. Bagian pertama ini isinya tentang gimana kita memecahkan kode planet kita. Sebuah pencarian yang dipenuhi oleh orang-orang jenius yang kadang aneh dan dedikasi yang benar-benar luar biasa. Nah, kenalan dulu yuk sama Henry Cavendish. Dia ini orang yang super pemalu. Saking pemalunya, dia bisa lari kalau ada tamu yang gak diundang dan ngobrol sama pengurus rumahnya aja lewat surat. Tapi orang yang sebisa mungkin ngehindarin manusia ini, malah nekat mau nimbang seluruh planet kita. Luar biasa kan? Coba bayangin deh betapa telitinya eksperimen ini. Biar nggak ada gangguan sekecil apapun, bahkan dari panas tubuhnya sendiri, Cavendish itu ngamatin semuanya lewat lubang kecil di dinding. Setelah setahun penuh, dia dapat hasilnya, dan angkanya itu nyaris sempurna. Ya, mungkin ini bukti ya, kalau wawasan terbesar itu kadang datangnya dari pikiran yang paling tenang dan menyendiri. Kisah-kisah sains itu seringkali bercabang ke arah yang nggak kita duga. Di satu sisi, ada Claire Patterson. Waktu dia lagi berusaha nentuin umur bumi, dia malah nggak sengaja nemuin kalau atmosfer kita ini udah diracunin sama timbal. Nah, di sisi lain, ada Thomas Midgley, penemu jenius yang ciptaannya bensin bertimbal dan CFC justru menyebabkan kerusakan lingkungan masif, padahal dia tahu bahayanya. Gila ya, dua ilmuwan, dua warisan yang beda banget, tapi nyambungnya gara-gara satu elemen yang sama. Oke, sekarang kita geser dikit nih dari umur bebatuan ke kisah kehidupan yang tertulis di dalamnya. Ini tuh kisah soal penemuan, persaingan sengit, dan perubahan dahsyat yang mengubah planet kita selamanya. Persaingan antara Kup dan Mars yang dijuluki Perang Tulang ini salah satu episode paling aneh sekaligus seru dalam sejarah sains. Mereka awalnya teman, ujung-ujungnya jadi musuh bebuyutan. Kebencian mereka ini, ironisnya, malah memicu ledakan penemuan. Mereka saling jatuhin reputasi, tapi di saat yang sama, mereka juga ngisi museum-museum kita dengan fosil dinosaurus. Nah, ini dia nih pertanyaan klasiknya. Sebuah misteri yang bikin pusing para ilmuwan selama lebih dari 1 abad. Dan jawabannya ternyata nggak datang dari tulang belulang, tapi dari lapisan tipis tanah liat dan debu dari luar angkasa. 65 juta tahun lalu, sebuah benda seberat 10 miliar ton jatuh dari langit. Dan benda itu jatuhnya nggak pelan-pelan. Kecepatannya 200 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Cuma dalam hitungan jam, dunia kita berubah total. Badai api global, terus dilanjutin sama kegelapan yang super dingin. Peristiwa inilah yang benar-benar ngeriset kehidupan di bumi dan akhirnya membuka jalan bagi kita. Oke, dari sejarah planet kita, yuk kita zoom out. Jauh, lebih jauh lagi. Kita akan coba lihat alam semesta yang luas ini, buat ngerti di mana sebenarnya posisi kita. Kutipan dari Carl Sagan ini bener-bener bikin kita mikir. Bayangin coba, semua energi yang pernah kita kumpulin dari luar tata surya itu ternyata lebih kecil dari energi satu kepingan salju. Sinyal dari alam semesta itu kan samar banget ya, tapi justru dari bisikan-bisikan lirih inilah kita berhasil nyusun kisah yang paling megah. Dan inilah kisah terbesar dari semuanya. Umur alam semesta itu sendiri, 13,7 miliar tahun. Wow! Sinyal-sinyal samar tadi itu ibarat gema dari awal waktu, sebuah perjalanan melintasi ruang dan sejarah yang skalanya nggak terbayangkan. Jadi, gimana sih semua ini berawal? Dalam sekejap, boom! Semua yang kita tahu ini muncul dari yang tadinya nggak ada. Gravitasi, fisika, materi, semuanya lahir cuma dalam 3 menit pertama. Tiba-tiba kita punya alam semesta, sebuah panggung untuk kemungkinan yang tak terbatas. Dan disinilah nih, kejeniusan Bryson kelihatan banget.
Dia ngambil konsep yang begitu agung tapi dibikin jadi terasa dekat sama kita. Penciptaan alam semesta, sebuah peristiwa dengan skala yang nggak kebayang, ternyata terjadi dalam waktu yang kita habiskan buat bikin sarapan. Ini bikin kosmos jadi terasa sedikit lebih akrab, ya kan? Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke masa sekarang. Karena kisah sains itu bukan soal jawaban yang udah kita punya, tapi soal pertanyaan-pertanyaan yang terus kita cari. Pencarian ini masih jauh dari kata selesai. Dan salah satu pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa kita bisa ada di sini? Keberadaan kita ini bergantung pada keseimbangan yang rapuh banget. Kalau hukum fisika diubah sedikit aja, kita nggak bakal pernah ada. Apa ini cuma kebetulan kosmik yang luar biasa? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain? Dan ternyata ya, setiap kali kita nemuin satu jawaban, malah muncul selusin pertanyaan baru. Dari skala yang paling gede sampai yang paling kecil, dari sifat materi gelap sampai cara memprediksi gempa bumi, misteri itu ada di mana-mana. Pencarian kita masih panjang. Kutipan yang satu ini benar-benar bikin kita merenung ya. Kita tuh bukan cuma pengamat yang terpisah dari alam semesta. Kita adalah cara alam semesta itu mikirin dirinya sendiri. Kita terbuat dari debu bintang, dan sekarang kita ngelihat balik ke bintang-bintang itu buat nyari tahu siapa diri kita. Jadi, pada akhirnya, kisah tentang hampir segalanya ini, ya, kisah kita juga. Kisah tentang rasa penasaran yang nggak ada habisnya. Dari gambar di buku pelajaran sampai peta kosmos, perjalanan ini didorong oleh pertanyaan sederhana, gimana caranya mereka tahu? Dan pertanyaan yang paling seru sekarang adalah, pertanyaan apa yang bakal kita tanyain selanjutnya?